perawatan itu tantangan terberat. Perawatan. Waktu itu saya itu nggak tahu kambing itu yang bagus yang bagaimana, belum tahu. Jadi yang penting sang putu ini insya Allah dapat kasih sayang full mulai dari kecil sampai sekarang. Saya nggak pernah bermimpi ya putu ini menjadi juara, tapi saya punya satu harapan, apa proses yang dialami oleh Munir Jaya Farm khususnya ya, itu ndak semanis yang orang pandang sekarang. Iya, betul. Ya, bahkan kita pernah membeli kambing dengan nominal 50 juta. Itu kita mati loh, Mas. Jadi, jangan bermain di kambing seni kalau mentalnya pas-pasan aja. Kalau nggak ada rasa seneng, rasa cinta terhadap hewan, ya aja ngerawat hewan. Kalau penjualan itu soal yang gampang, yang penting tunjukkan kualitas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerabat Ternak. Kali ini saya berada di kandang teman kita, Bapak Munir, tepatnya di Desa Kowang, Kecamatan mana? Semanding, Mas. Semanding. Jadi teman-teman, mungkin kali ini saya akan berbagi informasi khususnya di seputar kambing seni. Jadi kita bersama dengan Bapak Munir, salah satu dari teman-teman kreator di kambing seni khususnya di Kabupaten Tuban yang mungkin bisa dibilang sudah sangat bagus khususnya di wilayah Tuban sendiri. Jadi kita akan diskusi, ini kita lebih ke diskusi bagaimana sih mungkin secara tantangannya, terus permasalahan-permasalahan yang dialami, dan lebih tepatnya kita akan cari tahu kenapa kok langsung mengarah ke kambing seni. Jadi kita harus tahu apa alasannya di kambing seni dan prospek kedepannya seperti apa. Nggak lupa kita juga akan mengupas apa sih masalah yang mungkin khususnya ada di kambing seni, karena kebanyakan yang teman-teman tahu, yang dilihat itu rata-rata banyak teman-teman peternak kambing PE yang mungkin memposting laku fantastis dan mungkin posting kambing laku mahal. Jadi dari balik mahal itu sendiri, apa yang harus dilakukan sampai benar-benar menciptakan kambing bagus. Jadi nggak cuma sekedar mahal, tapi prosesnya harus kita pahami seperti itu. Mungkin langsung saja kita diskusi dengan Bapak Munir. Bagaimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Tos dulu Ton. Jadi biasanya sering teman-teman kita main ke sini, tapi mungkin agak lama, mungkin 2 mingguan nggak main ke sini. Gimana? Sehat Mas Munir ya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Mas Munir, jadi saya ke sini untuk mungkin diskusi khususnya di kambing seni, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen tahu, sudah banyak yang tahu di sosial media bahwa Munir Jaya Farm khususnya bisa mencetak kambing juara 1, luar biasa. Jadi dari mungkin kita akan berbicara pahitnya Mas Munir. Iya. Pahitnya. Jadi pertama, tantangan terbesar mungkin di dunia kambing seni itu apa menurut jenengan? Monggo. Yang jelas Pak Saroli ya bukan satu yang abu lagi ya, artinya apa ya, perawatan itu tantangan terberat. Perawatan. Terus mungkin pakan juga ya, pakan juga menjadi salah satu tantangan pola pakan, karena seperti yang kita tahu kambing ras Kaligesing ini yaitu genetiknya biasanya hidup di daerah yang cuacanya dingin, dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Nah, sedangkan di Tuban ini cuacanya sangat panas. Gitu. Jadi tidak sedikit ya pemain kambing kontes khususnya Tuban itu pesimis kalau mau ngerawat kambing jantan khususnya di kelas C ke atas atau kelas B ke atas, karena
perawatan bulunya memang sangat sulit. Dan saya sering mendengar bahwa Tuban ini juga sering dipandang sebelah mata karena cuaca yang panas, mungkin karena untuk kondisi kompetisi iya. di ajang itu memang ajang itu. sesuatu yang sangat sulit kayak gitu. Jadi memang teman-teman, kalau kambing Etawa di Tuban itu sebenarnya sudah lama banget, tapi memang baru-baru ini muncul salah satu juara yang juara di kelas B. Jadi kambingnya Bapak Munir. Jadi nggak terlepas dari itu juga butuh perawatan yang ekstra, karena kondisi seperti yang disampaikan tadi bahwa kondisi Kabupaten Tuban sendiri cuacanya panas. Jadi secara pakan juga harus benar-benar hati-hati supaya salah satunya menjaga agar bulu tidak rontok ya Mas Munir. Ya. Jadi untuk di kandang Munir Jaya Farm ini, khusus di kambing seni ini, pakannya apa saja Mas? Mungkin bisa dibocori, jadi yang lebih ibaratnya yang lebih dominan untuk menjaga bulunya gitu. Jadi gini Mas Sahroni ya, kalau untuk kambing kontes di khususnya jantan memang kita lebih sangat berhati-hati, karena apa ya, pakannya kita nggak aneh-aneh, jadi lebih banyak hijauan kayak ramban dan sebagainya. Terus comborannya kita juga tidak aneh-aneh, cuma ampas sama polar sedikit. Karena apa, ketika kita genjot pakannya pakai comboran, tentu bahasa akademis ini kan panas, bisa asidosis. Iya. Salah satunya menyebabkan karena cuaca luar panas, dalam panas bulu mudah rontok. Mungkin penyakit lain juga gampang muncul itu kalau di Tuban. Mungkin yang kedua mungkin makanan sampingan itu kita pakai pepaya, buah-buahan pepaya. Makanan tambahan ya Mas? Ya, makan tambahan. Selain yang sering digunakan teman-teman untuk breeding, tapi kita pakai buah juga. Jadi satu hari itu 3 kali, pagi, mungkin siang karena cuaca panas itu kita kasih pepaya. Kalau pagi cukup pisang, pagi pisang, siang pepaya dan pisang, dan malam. Itu supaya apa, harapannya kalau orang saja sering makan buah kan ya klimis, nah badannya seger, kulitnya juga ya mulus kayak saya inilah. Ya, jadi dulu kok, maksudnya dulu kan kita sedikit ulas profilnya ya Mas Munir ini. Basicnya adalah peternak sapi, juga produsen pakan berkualitas, salah satunya pakan konsentrat atau complete feed. Satu-satunya produsen pakan terbesar di Kabupaten Tuban. Nah, kok bisa langsung mengarah ke kambing seni? Dulu ceritanya seperti apa Mas? Mungkin dulu saya juga sering cerita ya dengan teman-teman. Ya mungkin ini bahasa orang Jawa, wong aloi bakal melok. ini bukti nyata ya, saya sendiri. Saya dulu kan juga pernah mungkin bercerita di salah satu YouTube yang lain ya, konten yang lain. Kalau dulu itu saya paling nggak suka dengan kambing PE. Saya bilang kalau orang beli PE itu wong bintu, akalnya gak sehat. Karena apa? Dengan nominal puluhan juta itu menurut saya bisa saya belikan sapi. Tapi kenapa kok dibelikan kambing PE yang kecil lah? Ya mungkin itu cara Allah supaya wong iki aja gampang mengejek ya. Pada suatu ketika ngono ya. Jadi kayak rangkumane cah SD. Pada suatu ketika ini saya juga jalan-jalan puasa lah, habis apa itu makan sahur gitu, jalan-jalan, sehingga saya nyampe ke rumahnya salah satu teman kita di Tuban, yaitu Mas Abadi Mumu. Jelalai kersane ngalah itu nyonyaku tuh pengen kambing PE. Berarti gitu. Yang pengen nyonyanya dulu? Nyonyane dulu dari awal, yang suka kambing PE itu nyonya.
Sehingga waktu itu miliknya Mas Abadi waktu itu tidak dijual. Ya karena saya termasuk tipikal suami yang setia, yang suka membahagiakan istri ya. Sehingga kita juga berusaha mencari kambing. Sehingga waktu itu informasi dari Facebook dan lain sebagainya, dari teman-teman, sehingga kita sampai cari ke Jawa Tengah, ke Purwodadi. Ke Purwodadi itu Pak Eko Blangkon Etawa itu, dan ternyata waktu itu tidak cocok. Setelah itu karena tidak ada kecocokan mungkin ya, kita cari informasi ke teman yang lain. Mas Abadi punya Facebooknya Mas Irfan Joko Susilo itu dari Jepara, sehingga dapatlah sang putu ini dengan baru usia 2 bulan. Gitu awalnya. Terus kan dulu belinya kan kecil Mas ya. Iya. Sampai sang putu ini berprestasi itu kan butuh waktu lama, kurang lebih mungkin 2 tahun Pak ya. Iya. Sampai berprestasi. Nah, apakah mungkin dulu punya keyakinan bahwa sang putu ini bisa berprestasi atau memang cuma sekedar mengikuti arus gitu? Jadi gini Mas Sarani, waktu itu saya itu nggak tahu kambing itu yang bagus yang bagaimana, belum tahu. Saya pokoknya pasrah sama Mas Abadi waktu itu. Jadi yang penting sang putu ini insya Allah dapat kasih sayang full mulai dari kecil sampai sekarang. Ini sang putu. Jadi mungkin ini ada satu peribahasa, cintailah pekerjaanmu, cintailah. Insya Allah kalau kita rawat dengan kasih sayang, ya kan. Bahkan dulu itu kalau saya melihat video-videonya juga tidak bagus, kalau sekarang saya sudah paham ya, tidak bagus. Kepalanya juga tidak sebagus ini. Mungkin kalau postur memang dari kecil ya, tapi yang lain-lain juga tidak bagus seperti ini. Tapi karena rasa sayang, rasa cinta terhadap sang putu ini, sehingga kita ngerawatnya juga konsisten kayak anak sendiri. Bahkan saya dan Nyonya itu kalau berpergian jauh, itu yang kita kangeni yang pertama yaitu kambing, yaitu sang putu ini. Iya, mesti belum masuk rumah sudah ke kandang dulu saya. Jadi chemistry-nya udah dapat ya? Jadi memang itu salah satunya konsisten, kasih sayang yang juga konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil itu. Ya jare bosone wong Jawa, Raja Kaya iki lek dirawat insya Allah ya apa ya, nggak mungkin kasane. Betul, dorone. Jadi teman-teman, bahwa di kambing semua sih di jenis peternakan, bahwa kita itu merawat itu kan berhubungan dengan nyawa. Jadi salah satunya di kambing seni, jadi nggak cuma sekedar beli mahal, nggak cuma sekedar dirawat bagus, tapi juga harus disayangi. Saya juga tahu sendiri bahwa di lapangan itu waktu di kontes itu, ketika sang putu ini belum diumumkan prestasinya itu masih deg-deg ya Pak ya. Yeah. Jadi serunya di situ. Jadi kasih sayanglah mungkin yang membawa kambing ini sampai berprestasi. Nggak mungkin dia mengkhianati juraganya seperti itu. Jadi apapun jenis hewan peliharaan kita ataupun kambing dan domba ternak kita, kalau kita rawat dengan bagus, otomatis akan menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk juraganya seperti itu. Berarti Mas ya, dulu itu belum punya belum punya harapan untuk juara. Maksudnya apa ya? Nggak kepikiran ke arah sana, belum kepikiran ke arah sana. Saya nggak pernah bermimpi ya putu ini menjadi juara, tapi saya punya satu harapan, kalau kontes kalau bisa masuk 10 besar itu dong. Dan alhamdulillah doa itu dikabulkan pertama kali kontes di Jember. Jadi waktu itu dia masih usia 17 bulan sudah masuk 10 besar di kelas B. Tetap seperti yang jenengan sampaikan tadi, saya tidak pernah terbesit atau bermimpi putu ini bisa berkompetisi di podium 1, 2 ataupun 3 ya, nggak pernah. Karena apa ya, waktu itu memang kualitasnya juga belum sebagus ini.
Tapi karena kita mungkin konsisten baik mandinya maupun pakannya maupun yang lain-lain, dan alhamdulillah putu ini bisa menunjukkan performa yang maksimal menurut saya. Apalagi mungkin didukung dengan keluarga yang mungkin juga saling menyayangi Mas ya, saling menyayangi. Itu teman-teman, jadi mungkin akan kita bahas lagi mungkin terkait kendala-kendala yang mungkin sering dialami, mungkin terkait perawatan sebelum kontes atau sesudah kontes, atau mungkin terkait PMK kemarin. Gimana Mas menurut? Jadi gini Mas ya, jadi apa proses yang dialami oleh Munir Jaya Farm khususnya ya, itu ndak semanis yang orang pandang sekarang. Iya, betul. Yang mungkin hari ini mungkin orang mengenal kita dengan beberapa prestasi ya. Tetapi sebelum itu juga butuh proses yang panjang, butuh proses dan kesabaran yang luar biasa. Bayangkan ketika kita beli putu ini atau mengawali di kambing sini ini, waktu itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi kita ngerawat putu hampir 20 bulan, itu tidak ada kontes sama sekali. Tidak ada kontes. Tetapi meski tidak ada kontes, kita tetap merawat dengan konsisten, dengan penuh kasih sayang. Itu pertama, dari buah dari kesabaran ya. Yang kedua, mungkin hari ini kami sudah menemukan sebuah konsep ya, bagaimana dengan pakan A ini kira-kira belinya seperti ini, dengan pakan B ini kira-kira akan berdampak demikian. Tetapi sebelum itu banyak sekali kendala-kendala, bahkan seperti yang dialami teman-teman yang lain. Di kandang kami juga ada beberapa kambing yang mati gitu loh ya. Mati karena mungkin tidak faktor pakan saja ya, faktor-faktor lain. Mungkin waktu itu kita juga belum pengalaman, atau mungkin faktor X ya. Mungkin itu ujian buat kami ya. Jadi bahkan kita pernah membeli kambing dengan nominal 50 juta. Itu kita mati loh Mas. Meninggal Mas? Iya. Terus beli kambing harga 30 juta mati itu pernah. Jadi kalau yang mati saja itu kalau nominal ratusan juta sudah ada. Berarti yang berperan penting di mental Mas? Mental. Jadi jangan bermain di kambing seni kalau mentalnya pas-pasan aja. Semuanya Mas. Jadi kalau mental itu memang sangat berpengaruh penting. Kadang orang punya uang saja nggak cukup kalau nggak punya mental seperti itu. Tapi meskipun berani itu harus ada hitung-hitungan. Saya ingat pesan-pesan para senior, rata-rata orang itu kalau sudah kena musibah mati atau mungkin penjualan yang tidak bisa, yang awalnya jual 3 juta, beli 7 juta cuma laku 4 juta, itu kan juga sering dialami teman-teman di kambing seni. Tapi ketika itu kita sudah putus harapan akan selesai di sana. Tapi bagi saya punya prinsip kuat di hati saya Mas. Ono poso mesti ono riya, iyalah. Betul. Ono lesu mesti waraga. Saya punya keyakinan itu. Sehingga itu yang mendorong saya bersama keluarga saya ini, istri saya tercinta ini. Sini. Aduh. Gak gelo kok. Rene tenang kok. Salah satunya mungkin pernah nggak Mas, maksudnya diragukan atau mungkin dapat kata-kata yang mungkin kok kambing segini kok mahal banget, atau mungkin terkait kambing seni, karena memang secara pandangan secara umum itu
sebelum mereka mengenal kambing seni atau sebelum mereka memahami kambing seni itu dia kan akan menganggap bahwa seperti yang pernah sampaikan tadi, wedhus ngene kok larangi koyo ngono kasarane ngono. Iya. Jadi sampai sekarang Mas saya sering dengar ketika aku tuku larang iso adole ning ndi. Itu pertanyaan khususnya pemula yang akan memulai. Tapi itu tidak terjadi pada saya. Saya itu berpikirnya gini, saya beli mahal, insya Allah nanti akan bisa jual mahal. Itu tok keyakinan saya. Terus apa ya? Aku ngene, maksudnya apa ya? Asalnya duit jadi duit, gitu tok. Jadi saya itu memang orangnya apa ya? Selalu optimis dengan apa yang sudah saya lakukan dan akan saya perjuangkan sampai benar-benar semaksimal mungkin. Memang itu salah satunya sesuai harapan lah. Sesuai harapan. Jadi di saya mungkin beda dengan yang lain. Saya nggak pernah berpikir ketika saya berani beli mahal nanti saya jualnya kemana atau laku berapa, tidak pernah. Bener ini saya nggak pernah. Yang penting saya ini suka dengan kambing ini. Kalau saya suka ngerawatnya mesti dengan sepenuh hati. Kalau saya nggak suka nggak saya beli. Mungkin itu salah satu saran ke teman-teman. Yang penting suka dulu dengan hewannya baru ngerawat. Dan menurut saya memang benar, kalau nggak ada rasa seneng, rasa cinta terhadap hewan, ya aja ngerawat hewan, apapun jenis hewannya. Itu dasar. Ya, kalau seneng entah itu laku berapa atau berapa, itu tetap seneng kan. Nah, pada akhirnya tetap menemukan sebuah jalan itu dok. Dan alhamdulillah Mas Roni kemarin panen periode pertama kita sudah dapat uang kurang lebih 150 juta hasil dari penjualan cempe. Hasil dari penjualan. Ini sudah banyak yang hamil lagi Mas? Ini alhamdulillah sudah 4 ekor yang positif bunting Mas Roni ya. Dan 3 ekor baru kawin. Ini kita ada 10 indukan, jadi masih ada 3 ekor yang ini dalam proses kawin ya, proses supaya cepat birahi kayak gitu. Jadi itu teman-teman, jadi hasil dari proses tadi sampai sekarang untuk Munir Jaya Farm khususnya di kambing seni ini sangat dikenal masyarakat dan bahkan mungkin untuk mendapatkan bibitannya saja itu sampai pesen-pesen sampai pesen-pesen soalnya sampai sekarang nggak ada cempe seni di sini karena laku semua ya. Nggak ada cempe seni. Jadi gini Mas, saya punya satu prinsip ya, kalau penjualan itu soal yang gampang, yang penting tunjukkan kualitas dulu. Saya itu kualitas dulu. Ya betul. Jadi saya juga berusaha sharing kepada senior-senior untuk membeli indukan yang kualitas dan dengan didukung sang putu ini yang alhamdulillah hari ini juara, tentu akan menarik minat ya para pembeli ya untuk mendapatkan anak-anakannya kayak gitu. Terus itu Mas, sang putu ini kan kualitasnya sangat bagus, mungkin bisa diceritakan untuk terahnya Mas, untuk terahnya. Oh ya, ini anaknya dari jantan ya, Tejo. Tejo itu anaknya Bejo. Jadi kenapa ini kita kasih nama sang putu? Karena doa saya yaitu dulu ini adalah putunya Mr. Bejo yang kambing fenomenal. Kambing fenomenal yang juara di kelas A waktu itu ya, beberapa kali. Tidak terkalahkan. Jadi dikatakan begitu ya. Tapi ini salah satu inisiatif kita memberi nama sang putu. Sang itu adalah lambang dari derajat, putu adalah titisan dari Mbah Bejo. Nah, jadi derajatnya Mbah Bejo ini semoga saja bisa turun ke sang putu ini. Ini masih di kelas B Mas? Masih di kelas B ini. Masih di kelas B. Jadi di kelas B sendiri sudah juara 1 berapa? 3 kali kalau 3 kali. 3 kali juara 1. Mungkin juara 2 1 kali, juara 3 1 kali, berarti sudah mendapatkan 5 prestasi lah. 5 prestasi.
Jadi mungkin nanti sebentar lagi masuk di kelas A, Mas ya? Mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi semoga nanti di kelas A juga dia akan memberikan sebuah prestasi yang bagus. Amin. Membuat sebuah nama farm Munir Jaya ini bisa dikenal masyarakat dan mencetak kambing yang berkualitas. Amin, seperti itu. Nah, mungkin kita akan lihat-lihat untuk materi betinanya, jodone sang putu. Barangkali nanti teman-teman menginginkan anak-anak dari sang putu bisa kontak, nanti nomor WA akan kita sampaikan di kolom deskripsi, dan monggo langsung kita lihat-lihat untuk betinanya yang Mas Dadang, Mas Dwi